Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dorinori Reef. Oke guys, sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, biar semakin banyak reaver-reaver yang tahu ilmu-ilmu seputar akuarium air laut, khususnya untuk coral, large polyp tuna dan juga ikan, dan juga dengan maintenance low budget, tapi hasilnya tetap maksimal gitu ya guys. Oke, jadi ini ada beberapa update yang lumayan penting. Pasca kejadian yang kemarin itu, jadi buat kalian yang belum nonton video Sabtu kemarin, coba kalian cek dulu, baru nanti balik lagi ke sini, soalnya biar paham permasalahannya gitu. Nah, jadi karena kemarin itu kan sempat terjadi kesalahan waktu beli koral ya. Jadi ada beberapa masalah lah di tank Dorinori. Kemudian masalah itu baru sedikit lebih teratasi ketika hari Minggu kemarin itu Dorinori WC 2 galon. Jadi karena kemarin koral masuk kan, dia ngeluarin lendir stresnya, yang mana lendir stresnya itu bisa jadi racun gitu ya kan buat ekosistem, dan koralnya juga lumayan banyak. Jadi istilahnya cukuplah, bisa lah untuk meracuni tank yang airnya sekitar 300 liter gitu dengan skimmer ya. Nah, karena hal itu jadi Dorinori pertama itu selang 2 hari Dorinori WC 1 galon, tapi karena belum kelihatan hasilnya gitu, masih ada beberapa koral yang ngambek. Alhasil minggu berikutnya, di minggu yang sama, hari Minggunya Dorinori WC sebanyak 2 galon gitu teman-teman. Jadi setelah WC 2 galon itu baru kelihatan koral lebih sehat, makannya lebih enak gitu. Nah, setelah di WC itu kondisi tank itu kembali normal lagi, tapi belum pulih 100%. Kenapa? Karena dari kejadian kemarin itu kan torch jadi korban. Nah, karena torchnya jadi korban itu pasti mempengaruhi air juga. Jadi kematian koral itu mempengaruhi air ya. Jadi ketika koral itu masih ngeluarin racun atau sporanya dia yang bisa cukup merusak air, selama belum benar-benar matinya tuh belum benar-benar mati gitu. Jadi kayak dia masih pelan-pelan meleleh, itu masih meracuni air. Tapi kondisi saat ini torchnya udah lebih lumayan stabil, jadi kayaknya cabang yang mati juga udah benar-benar mati, dan sisanya yang dekat-dekatnya itu masih bertahan sih untuk bisa hidup ya. Semoga aja aman-aman aja. Jadi yang mati tuh torchnya cuma 1 atau 2 cabang ya, karena berdempetan, nggak bisa dihitung berapa cabang gitu tepatnya, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian ada satu permasalahan lagi, yaitu fosfat yang lumayan tinggi di tank Dorinori. Kenapa Dorinori tahu fosfatnya tinggi, padahal kan Dorinori nggak test kit gitu ya. Nah, karena kan Dorinori pernah bilang coral indikator itu torch anemon sama babut gitu ya. Ternyata keberbedaan indikatornya ini pernah Dorinori bahas juga. Khusus ya, kalau untuk torch itu fosfat agak naik
itu dia masih biasa aja, masih nggak terlalu ngerespon dengan mekarnya kurang baik atau gimana. Tapi kalau untuk babut itu dia kelihatan banget. Jadi ketika fosfatnya naik atau nitratnya naik, dia itu mekar, tetap gede, tapi mekarnya itu tentakelnya kurus-kurus, kecil-kecil, kayak gitu. Nah, itu juga bisa diindikasikan kalau koral itu merespon ada yang nggak stabil di air kita. Karena kondisi torch tetap mekar, lebar, bagus. Goniopora juga mekarnya maksimal. Siwalan juga mekarnya maksimal. Tapi untuk si babutnya itu, di babut kan kita ada 3 kan, 1, 2, 3 di bawah. Itu mekarnya 3-3-nya nggak bagus, kayak gitu. Nah, karena itu munculnya fosfat itu dari mana sih? Kalau fosfat itu biasanya muncul dari makanan beku yang kita kasih ke akuarium kita buat ikan. Jadi kalau nitrat itu dari proses nitrit ke nitrat, kalau fosfat itu bisa naik karena dari pemberian makanan beku. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini lagi di stop dulu ngasih rabonnya, biarin dikasih pelet aja dulu. Dan kebetulan antiasnya juga udah lumayan mau melet, udah nggak kenal pelet lah. Seenggaknya dia udah mau makan pelet gitu, walaupun nggak serakus botana ya. Dan untuk menangani fosfat yang naik, tentunya kita bisa dosing bakteri anaerob kalau ada, ataupun kalau nggak ada kita bisa dosing karbondos campuran cuka dan gula, itu bisa buat nurunin si nitrat dan fosfatnya, itu bisa dengan cara itu. Nah, ketika Dorinori udah dosingin penurun nitrat fosfatnya, itu kelihatan banget hasilnya sama si babutnya itu. Dia mekarnya, tentakelnya udah agak gemuk. Jadi dia bukan cuma gondrong lebar doang, tapi tentakelnya juga gemuk. Karena kan tadinya dia mekar lebar, tapi tentakelnya kurus-kurus gitu, kayak kurang nutrisi gitu. Nah, mungkin tapi kalau misalnya dibilang kurang nutrisi, enggak juga ya, karena ya walaupun Dorinori jarang ataupun hampir nggak pernah lagi ngasih AB+, tapi koral itu tetap dapat makanan energi itu dari cahaya. Jadi 80% kebutuhan koral itu dari cahaya melalui fotosintesis. Makanan coral food itu, atau misalnya yang banyak dipakai itu AB+, itu kan yang cair, itu hanya ngebantu biar koral itu lebih kelihatan seger gitu, istilahnya vitamin kali ya. Jadi dari fotosintesis aja harusnya koral tetap aman, tapi kalau mau ditambahin AB+, monggo silahkan, kayak gitu. Nah, setelah itu ditanganin, ini masih terus dikontrol perkembangannya, tapi progresnya ada, tetap kelihatan perkembangannya lebih baik. Dan belum nambah koral dulu ya, untuk saat ini kita belum belanja koral dulu. Kenapa? Karena masih nunggu, biarin sempurna dulu, biarin stabil dulu. Karena kan kemarin juga kita cukup ekstrim nambah koralnya ya, beli koral, beli ikan gitu. Jadi ya lumayan swing pasti airnya. Jadi biarin airnya stabil dulu, nanti mungkin baru kita hunting bareng-bareng lagi. Kemudian di sini ada ikan yang agak sakit, yaitu ikan Anthias violet. Sebetulnya tadi gue barusan lihat Anthias violetnya itu dia beraknya putih. Nah, berak putih itu menandakan dia tuh masih sakit, kayak gitu. Tapi Anthias ini udah cukup lama di tank, kayaknya
karena penangkapan potas itu kan kotoran ikan putih dulu gitu. Kayaknya proses itu udah selesai karena dia juga makan rebonnya udah lahap, peletnya udah lumayan mau. Terus karena dia emang lagi nggak stabil, lagi sakit, jadinya dia putih lagi gitu kotorannya. Tapi semoga aja putih di sini bukan indikasi karena karena potas ya, tapi emang karena dia lagi sakit. Nah, matanya itu kayak berselaput atau cloudy gitu, agak sedikit bengkak, tapi enggak ke pop eye kayaknya, soalnya bengkaknya enggak besar banget, cuman sedikit bengkak atau kelihatan lebih tebal karena selaputnya menyelimuti matanya gitu. Tapi sebetulnya Dorinori udah lihat ada yang kurang sehat dari mata si Violet itu dari awal ikan itu datang. Emang kelihatannya kok matanya agak berkaca gitu, berkabut. Tapi karena mungkin belum parah, jadi Dorinori nggak terlalu merhatiin gitu. Nah, karena Dorinori juga jarang ngontrol, terus terakhir kemarin ngelihat itu pas lagi mau ngasih makan, kok tumben si Violetnya nggak nongol, nggak keluar gitu. Karena yang kita tahu ikan violet itu kan ikan laut itu kalau misalnya dia sakit mau mati itu biasanya dia sembunyi gitu, cari tempat aman, dan nanti dia tahu-tahu mati, hilang, gak muncul-muncul lagi gitu. Nah pas mau dikasih makan kemarin dicari-cari tuh violetnya itu nggak ada. Jadi tetap dikasih makan, biarin dia ngerespon bau pelet atau bau udang. Nah di situ tiba-tiba dia muncul tuh, kayaknya dia nyium bau makanan, jadinya dia mau keluar gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita nggak kasih makan dia tetap bersembunyi dan akhirnya mati gitu. Nah tapi di sini violetnya masih bertahan, masih mau makan, tapi nggak dikasih rebon terus-terusan karena kalau misalnya dikasih rebon khawatir nanti fosfatnya naik lagi kayak gitu. Jadi mungkin ya biarin antiasnya agak puasa dikit gitu ya teman-teman, demi kesehatan airnya juga, biar ikannya juga sehat ya pastinya. Walaupun gak begitu ngaruh kalau buat ikan, tapi lebih ngaruh ke orang. Terus treatment yang lagi kita kasih sekarang itu kita cuman kasih bawang aja sih di filter sun, karena misalnya sebenarnya bawang itu kan buat WS. Kalau buat mata cloudy kurang tahu bagusnya gimana kan treatmentnya. Tapi pokoknya pakai bawang di main tank ya, hitung-hitung ngilangin parasit juga lah di air karena udah lama nggak dikasih bawang juga. Tapi sebetulnya treatment yang benar itu kita ambil ikannya, kita taruh akuarium karantina, terus kita kasihin obatnya gitu. Karena biasanya obat-obat ikan itu nggak reef safe. Kalau misalnya kita langsung kasihin, khawatir malah ngebunuh koralnya gitu. Tapi karena susah nangkep ikan antiasnya, udah susah nangkepnya, jadi kita kasih yang kira-kira aman buat ikan dan koralnya juga aja, yaitu pakai bawang putih. Jadi kita update terus ke depannya ya, semoga dia bisa aman-aman aja gitu. Gitu sih perkembangannya teman-teman. Kalau misalnya untuk ya mungkin pokoknya ntar kita bakalan belanja lagi deh. Jadi kalau buat kalian yang mau ada ditanyain, tanyain aja di kolom komentar, atau bisa cek kolom deskripsi lewat DM Instagram, grup Facebook, TikTok juga bisa, tinggal klik aja. Dan kalau yang mau cek Tokopedia Dorinori juga ada link deskripsinya, sama toko oranye juga ada di link deskripsi. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kita bagi-bagi seputar air laut natural flow dengan mengandalkan WC dan hanya dosing menggunakan alami, vinegar dan sugar alami kayak gitu. Dan lampunya juga yang murah-murah, skimmernya yang lokal-lokal, dan media filternya Karang Jahe guys. Oke, mungkin segitu aja untuk
update-nya. Jangan lupa ya, pokoknya diramein biar kita ngobrol bareng untuk kedepannya. Sampai jumpa di Sabtu depan. See you next time. Bye bye.